kenalin, aku Putri. Aku mau ngenalin buku ini nih. Tahu nggak sih buku ini judulnya Tuhan Ada di Hatimu, penulisnya dari Habib Jafar, yang biasa di podcast-podcast itu loh. Nah, aku tuh padahal udah dapat buku ini di kelas 10, tapi aku baru kesempatan baca di Oktober tahun lalu. Bahkan itu juga aku dapat rekomendasi dari mamaku sendiri, katanya buku ini tuh bagus. Bener deh, waktu aku baca prolognya, emang aku tertarik buat baca buku ini. Nah, jadi sebenarnya aku tertarik sama buku ini tuh karena prolognya. Karena di prolog ini tuh membahas bahwa banyak banget orang tuh yang menganggap Ka'bah itu sebagai rumah Allah gitu, tempat Allah. Padahal sebenarnya kalau kita terlalu menganggap Ka'bah itu rumah Allah atau tempat Allah, itu tuh malah justru kita bisa memberhalakan Ka'bah loh. Padahal Ka'bah itu dilapisi dengan kain hitam dan gak ada ukirannya sama sekali. Itu justru tujuannya untuk tidak diberhalakan, karena kan Ka'bah sendiri ditunjuk oleh Allah buat jadi petunjuk arah tempat kita bersujud gitu. Jadi jangan takut ya kalau kita nggak pernah naik haji gitu, karena sebenarnya orang yang haji pun nggak semuanya diterima loh pahalanya. Ya karena mungkin ada yang naik haji tapi dia duitnya nggak halal karena hasil curian atau segala macem gitu. Itu kan justru malah patut dipertanyakan akhlak Islamnya ya. Ya sama aja kayak fenomena yang akhir-akhir ini muncul, kayak fenomena hijrah itu. Fenomena hijrah yang cuman dari nggak kerudungan jadi kerudung, terus nggak sholat terus jadi rajin sholat, nggak pernah sholat di masjid jadi sering di masjid terus berjamaah gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuman kan makna hijrahnya ini jadi berkurang. Karena sebenarnya makna hijrah ini tuh step by step, setiap hari dilakukan, berkomitmen, dan pastinya dari hati. Karena kalau misalkan kayak berkerudung tapi nggak dari hati, cuman paksaan aja, ya justru malah merusak citra kerudung dong. Karena ya percuma kalau misalkan kita berkerudung tapi akhlaknya nggak ada, ya sama aja gitu. Terus juga kalau kita misal udah berhijrah nih, kita itu jangan pernah untuk merasa tinggi, merasa sok kalau ilmunya udah tinggi gitu, dan gak mau berteman dengan orang yang menurut kita lebih rendah daripada kita. Karena itu malah justru ciri-ciri dari kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij itu yang diceritakan di dalam buku ini ya, itu tuh kelompok yang pernah ada di zaman kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Mereka itu, kelompok Khawarij ini ya, itu merasa yang paling Islam lah, yang paling benar Islamnya gitu. Jadi ketika mereka berselisih pendapat politik dengan Ali bin Abi Thalib ini ketika dia lagi sholat subuh, dia tuh ketika posisi sujud, dia tuh ditikam sama pedang beracun oleh kelompok Khawarij ini. Orang yang merasa pintar dan tinggi ilmu itu malah justru membahayakan loh. Karena kan dia bisa aja menyebarkan hoax. Dia tuh pintar tapi jahat gitu. Jadi dia menyebarkan hoax pada orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang bodoh ini percaya-percaya aja yang katanya pintar itu. Dan bahkan hoax ini sebenarnya sudah ada loh dari zamannya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun juga udah pernah kena hoax. Dia pernah kena hoax bahwa istrinya itu berselingkuh dengan laki lain. Ya sampai Allah ini menurunkan ayat tentang fitnah terbesar itu. Jadi kita intinya nggak boleh semakin tinggi ilmu kita dalam beragama itu kita nggak boleh sombong, nggak boleh tinggi. Karena dalam aspek sosial pun kita harusnya semakin toleransi ya dengan yang lain. Dan kita juga harusnya misal tetap nyapa, karena senyum itu kan ibadah. Jadi kita nggak boleh yang kayak, menurutku dia bodoh deh, aku nggak mau temenan sama dia. Itu tuh nggak boleh. Makanya kenapa kita itu harus berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu semua aku baca dari prolog sampai bab 3. Nada, canda, dan beda. Ini tuh menurutku bagian yang paling menarik, karena
Aku tuh pernah mendapatkan info ya, kalau katanya musik itu haram. Ya meskipun itu masih dipertanyakan, tapi aku sampai nggak bermain musik atau bahkan bernyanyi dalam waktu 3 bulan loh. Tapi di buku ini tuh menjawab semuanya. Karena ternyata musik haram atau halalnya itu sebenarnya tergantung dari kita. Gimana kita memaknai sebuah lagu, kita mengartikan lagu, itu ya semuanya dari kita. Ya kalau misalkan musiknya itu mengajak kemaksiatan, terus liriknya juga sia-sia aja gitu, malah membuat kita semakin down atau sedih, ya itu jelas haram. Tapi kalau misalkan musik ini bisa membangun semangat kita, motivasi, dan hal positif dari diri kita, ya itu jelas halal. Karena juga kalau misalkan musik itu dikatakan haram, musik itu kan irama ya, ya berarti lantunan Al-Quran dan azan itu juga haram dong, kan pasti enggak. Nah makanya kenapa ada beberapa dakwah, cara dakwahnya itu dia menggunakan musik. Kayak Wali Songo, dia waktu berdakwah Islam di Pulau Jawa, dia itu menyebarkannya ya lewat musik. Dia membuat lagu yang contohnya kayak Lir-Ilir gitu. Kayak Sunan Bonang juga dia bikin lagu judulnya Kidung Bonang. Yaitu untuk menarik simpati dari masyarakat agar memeluk agama Islam gitu. Ya jadi tuh kenapa bagian ini sangat-sangat penting ya buat aku. Jadi kesimpulan dari buku ini tuh sebenarnya agama Islam tuh gak rumit kok. Mudah, cuman harus dipahami aja. Dan agama Islam itu juga mengajarkan kebaikan kepada sesama. Ada satu quote yang menggambarkan keseluruhan dari buku ini. Agama Islam itu tidak akan pernah diinjak-injak oleh agama lain selama orang Islam itu sendiri gak menantang nilai-nilai agama.